Teman-teman, teman inovator seluruh Indonesia dan pemerhati kebijakan seluruh Indonesia, kita ketemu lagi. Ini adalah kesempatan yang paling baik sekali. Ya, kita bisa menggali bagaimana seorang pemimpin wanita ya, bisa berinovasi dan memahami inovasi itu secara utuh dengan intuisi otak kanan, ya, membuat itu dalam kebijakan yang berbagai macam sehingga betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat. Hari ini saya sudah diundang. Kebetulan beliau adalah salah satu pemapar ya dari Kabupaten Blora dalam ajang Inovatif Government Award. Kenapa dia memapar? Karena Blora ini salah satu kabupaten yang menjadi nominator Inovatif Government Award tahun 2024. Saya pribadi sudah coba melihat sepak terjang beliau bagaimana berinovasi di Blora, menumbuhkan inovasi itu dengan cara-cara yang memang itu sangat tidak biasa. Ya, kecil tapi manfaatnya sangat besar. Nah, hari ini kita coba dalami bagaimana selama ini beliau ngampuni inovasi ini, ya, supaya betul-betul bisa mendongkrak daya saing Blora. Kita tahu kan Kabupaten Blora di Jawa Tengah, ya. Kita banyak dengar cerita tentang Blora, tapi hari ini di bawah kepemimpinan beliau, ya, Blora bisa berinovasi. Beberapa tahun ini sudah naik ke pentas nasional. Bagaimana trik dan tipsnya dari beliau, ya? Kalau sedikit agak ngalor ngidul ngomongnya lah, itu kan orang inovasi ya gitu. Ya, harus punya intuisi, harus punya halusinasi yang tinggi untuk bisa mendapatkan ide yang paling baik. Baik, saya sapa Ibu Tri Yuli Setiawati. Siap, selamat sore Bang. Kabupaten Blora. Yes. Satenya gede-gede, dagingnya. Sepakat. Blora itu apa sih yang nggak ada ya? Semuanya ada. Amin. Nah, untuk bisa mencapai ini, Bu, tentu Blora nggak serta-merta kemarin daftar sekarang jadi. Yes. Ini harus dibangun dengan effort yang luar biasa, dengan waktu yang cukup panjang, dengan kesabaran yang luar biasa. Karena inovasi ini yang dirubah bukan cara kerjanya, tapi mindsetnya dulu kan gitu ya. Ini tentu banyak dapat tantangan, banyak dapat penolakan, resistensi apa segala macam. Bener. Kita lihat bagaimana seorang ibu bisa menyikapi itu sehingga Blora bisa hari ini menjadi salah satu nominator itu. Nah, kira-kira Bu, tantangan apa yang Ibu hadapi dalam membuat Blora seperti ini? Jadi inovasi awal di tahun pemerintahan kita di tahun 2021 kita masih, saya secara pribadi dan mungkin sebagian teman-teman di SDM kami, inovasi itu apa sih? Makanan apa sih? Program apa sih? Makanan ya? Iya, makanan apa sih? Padahal itu minuman. Nah, makanan apa, minuman apa? Apa sih inovasi? Inovasi kita tuh harus ngapain? Terus kita harus melakukan apa? Nah, itu yang menjadi dasar untuk kita merubah mindset. Merubah mindset itu tidak gampang. Ya, karena bagaimana kita dari berbagai OPD yang mohon maaf masih egosetral masing-masing, kemudian kita jadikan satu dengan pemikiran setiap ide harus memberikan inovasi. Inovasi itu bukan sesuatu hal yang kita pikiran itu kita harus kita kembangkan inovasi kan, kita kembangkan dari pikiran inovasi kreatif itu. Lah ya. Nah, jadi kreatif itu harus nomor satu karena bagian dari pelayanan masyarakat. Kalau ya hanya sekedar normatif ya itulah ya toh mungkin juga Bapak puas, masyarakat puas ya sudah, tapi enggak. Bagaimana kita menjebol di tahun 2021 itu teman-teman yang berat ada. Ya 2021 mulainya ya. Iya, 2021. Blora itu masih masuk dalam 80. Ranking 80 dari 415. Nah, kemudian saya dengan Pak Bupati sepakat bagaimana Mbak, ayo inovasi Blora. Kemudian kita diskusi dengan teman-teman Bapeda untuk
membuat kerangka inovasi itu mau kita apakan Blora. Kemudian kesepakatan Pak Bupati bikin perda terkait inovasi. Ada perda? Ada perdanya. Kemudian diturunkan dalam Perbup. Setelah dalam Perbup perjanjian kinerja. Jadi eselon 2 itu membuat perjanjian kinerja dengan Pak Bupati untuk inovasi. Jadi eselon 2 di mana di setiap dinas OPD masing-masing mewajibkan eselon 3 untuk membuat inovasi. Itu. Nah, hal itu untuk membawa ke bagaimana teman-teman ini atau dari Pemda itu mempunyai bisa ke sana itu sangat berat memang. Ya. Berat banget. Tetapi alhamdulillah kita jemput bola. Jadi saya yang setiap hari itu nelpon satu-satu. Ya kayak ibu yang jauh dengan pisah dengan anaknya tiap hari. Iya, tiap harinya. Jadi setiap hari ada di satu grup. Di satu grup itu saya sampaikan inovasi yang sudah dilakukan sejauh mana. Ada permasalahan nggak? Oke, kemudian kita bantu. Yuk, siapa yang bisa. Jadi siapa yang sudah bisa naik motor untuk boncengin dulu nih. Ya. Nanti kalau sudah bisa baru dilepasin. Nah, tular ya. Iya, betul. Jadi alhamdulillah dengan kerja keras kita, dengan kita menyampaikan bahwa kamu harus melakukan inovasi dan kita tembus bisa yang masuk itu sekitar 280. Yes. Terus kemudian kita naik jadi ranking 16. Dari 80. Dari 80 ke 16. Jadi 16 di tahun 2022. Nah, keren. Kemudian alhamdulillah 2023 kita naik lagi nih. Jadi di peringkat ke-12. Nah, 2024 ini nanti dengan kita tadi sudah menyampaikan kita masuk terinovatif. Itu sudah luar biasa. Pencapaiannya sudah luar biasa dan saya berterima kasih banyak ke teman-teman yang ada di pemerintahan Kabupaten Blora bahwa dari pemerintah, kemudian dari dunia usaha, dari perguruan tinggi, kemudian dari LSM, kita sama-sama saling memberikan masukan terkait dengan inovasi. Penonton. Keren nggak? Keren. Jadi kalau di Betawi podcastnya kayak gitu. Penonton. Oke. Gitu. Kita tuh kayaknya mendengar ini ya, suara surga tadi ya. Memang piawainya seorang ibu-ibu dalam memimpin, melakukan pendekatan tuh beda sama bapak-bapak. Gitu tuh ya? Iya. WA-in satu-satu, masalahmu apa? Iya, kita dampingin. Jadi bukan kita perintah, terus hasilnya mana laporan, enggak. Jadi bagaimana kita mendampingin juga inovasi yang kamu apa nih inovasi kamu? Inisiasimu apa nih? Oke, terus dibutuhkan apa? Udah, yuk. Benar-benar kita dampingin. Kalau enggak, ya mohon maaf. Kreativitas bisa hilang ya. Iya, betul. Tapi kalau memang yang nggak ada inovasinya, Bu? Kalau nggak ada, ada perjanjian kita. Garing lah. Nggak ada tantangan. Mereka ya itu tadi dibilang sudah pada zona nyaman. Nggak ada tantangan. Nggak mau diganggu lagi ya? Yo. Ayo wis lah. Mau pensiun 15 tahun lagi. Loh, mau pensiun 15 tahun lagi. Nggak mau berubah. Yo wis. Jadi itulah pemirsa, ya. Saya sengaja ini dari sebanyak ini podcast dalam rangka nominator IGA yang ibu-ibu baru kali ini. Makanya saya betul-betul pengen spesial coba membedakan bagaimana mana bapak-bapak memimpin dan ibu-ibu memimpin. Nah, hari ini saya bilang ini cukup spesial. Jadi Bu, udah 2 tahun ini ya masuk ya. Tahun ini masuk. 2 tahun nominasi. Usahanya saya amati itu memang susah payah. Merubah mindset dari ranking 80 menjadi punya 200 inovasi sekaligus. Wah, itu butuh effort yang luar biasa. Nggak capek tuh, Bu? Nggak juga sih. Karena kita melakukan ini dengan happy. Jadi jangan sesuatu tuh saya bilang ke teman-teman OPD. Nggak boleh terpaksa juga ya? Iya, jangan terpaksa dan jangan pada zona nyaman. Kalau zona nyaman kan cuma seperti itu, tapi bagaimana memberikan semangat, kemudian reward yang kita berikan untuk teman-teman hanya sekedar kalau disapa, kemudian apa sih yang menjadi permasalahan, itu udah seneng. Itu. Ada nggak inovasi yang Ibu inisiasi
Dinas, seharusnya kita bikin begini bisa nggak ya? Tadi ada. Setelah dari DP4, bagaimana menggerakkan pemuda milenial untuk mau jadi petani. Namanya pemuda. Petani milenial. Yes. Nah, petani milenial berarti Jarang-jarang kan loh ibu pengen anaknya jadi petani. Enggak juga sih. Gini deh, kalau di Blora, anak-anak muda umur 19 sampai 39 itu untuk pegang cangkul, nehi, nggak mau. Tapi bagaimana dari dinas saya terinisiasi, wah ini sudah yang pegang cangkul tuh umur 45 ke atas. Ya. Terus kita ngajaknya seperti apa? Harus kita wadahi. Nah, makanya kita punya inovasi itu. Yuk, kalau saya hanya mendorong nih. Tadi Kita sudah, salurkan lah ya. terus terkait dengan pinjaman, kita dikasih pinjaman juga. belum. Untuk selanjutnya, Ya. milenial. Harus berproses lah ya. Yes, inovasi itu kan berproses, tidak bisa seperti membalikkan Instan ya. tangan. Nah, harus berproses. Tadi sudah dari program yang bisa berkelanjutan ini, bagaimana kita bisa mewadahi dan memberikan pinjaman. Tadi sudah menjadi salah satu pemikiran untuk kita bisa berinovasi lagi. Oh, mengembangkan itu terus Yes. atau menemukan Yes. sesuatu yang baru lagi ya. Heeh. Ini luar biasa pemirsa. Saya nggak sanggup lagi berkata-kata sebenarnya. Mau tanya apa lagi gitu. Penonton. Aduh. Kita tanya lagi ya. Nah, Bu. Di tahun 2023 udah berhasil, 2024 berhasil. Harapan Ibu nih di penghujung kepemimpinan. Siap. Harapan Ibu tentang inovasi ini, Blora itu harus apa lagi? Supaya ini bisa menjadi dokumentasi loh bagi kita semua di Blora. Harapan Ibu kita itu apa? Yes. Jadi untuk meraih menuju ke tahun 2024, kita sudah kerja keras. Kita sudah kerja tim. Inovasi tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Inovasi ini adalah kerja tim. Bagaimana kerja tim ini bisa berkelanjutan, dan kami di ujung pemerintahan ini kan sudah memberikan landasan, pondasi untuk bagaimana regulasi udah ada, regulasi sudah ada. Bagaimana regulasi tetap dijaga terkait dengan inovasi tidak boleh mati. Pemikiran kita, inovasi itu kan pemikiran Nggak boleh mati. Tidak boleh mati. Jadi Tapi saya tanpa harapkan, berinovasi, aduh ke laut aja deh. mati ya? Iya, ke laut aja deh, mati laut deh aja. enggak aja. Nah, jadi saya berharap untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Blora, jangan lelah untuk berinovasi karena memang tugas kita untuk melayani masyarakat. Dituntut. Melayani masyarakat tidak boleh monoton. Bagaimana dengan perkembangan zaman dan teknologi, inovasi juga harus berkembang. Pemirsa, saya bungkus kata-kata Ibu kita ini, ya. Inovasi yang adaptif itu adalah inovasi yang bertanya kepada usernya, bagaimana cara saya membahagiakan Anda, kan gitu ya. Ini yang ditangkap oleh seorang ibu. Jadi konsepnya bahagia, kasih sayang, bagaimana memuaskan orang, membahagiakan orang lain. Nah, itulah tujuan dan hakikatnya inovasi. Kemudian kita lanjut. Ke depan ada nggak, Bu, kira-kira inovasi tematik yang menjadi persoalan Blora nih yang akan dikembangkan selain petani milenial tadi? Misalnya stunting kah? Bagaimana angka stunting kita? Mungkin PDRB, mungkin juga PAD. Ada nggak dalam pikiran Ibu yang akan menjadi ide yang akan Ibu tinggalkan untuk dirami oleh teman-teman nanti sehingga bertelur dan berkembang? Di Kabupaten Blora dengan penyebaran penduduk yang, mohon maaf, pemerataannya masih terendah se-Jawa Tengah. Nggak merata ya, Bu ya? Nggak merata ya? Nggak merata. Jadi 46% wilayah saya itu hutan. Terus penyebaran penduduknya juga kita terendah se-Jawa Tengah. Bagaimana saya berharap teman-teman yang ada di Kabupaten Blora itu berinovasi untuk bisa memberikan informasi, untuk bisa memberikan layanan dasar baik kesehatan, pendidikan, dan sosial itu benar-benar merata. Itu yang saya harapkan. Jadi ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Dengan inovasi kita bisa memeratakan pelayanan kita terutama ke hak dasar ya? masyarakat. Iyalah,
kesehatan, pendidikan itu nomor 1 dan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. 6 urusan wajib yang dasar kan? Yes. Dan itu hukumnya wajib. Saya hanya kepingin bahwa pemerintahan Kabupaten Blora ini memberikan pelayanan yang prima dan maksimal kepada anak-anak kita, penerus kita, dengan penyebaran yang tidak merata ini tercakup semua yang di Kabupaten dengan efektif dan efisien. Yes, itu harus kita berinovasi. Kalau enggak bisa. Iya. Misalnya Kendala mau bikin sekolah karena tidak merata jumlah penduduk, Yes. mau dibikin di sini nanti takut kekurangan murid. Iya, benar. Sekarang ini kan sudah ada nih. Oh ya, dalam satu desa di sana tidak ada murid. Kemudian di merger. Terus kemudian gurunya yang satu dapat, yang satu enggak, mau dibawa kemana. Ya. Nah, ini kan sudah kompleks. Persoalannya jadi dinamik. Yes, ya. Jadi Berarti Ibu maunya keterpenuhan hak-hak dasar warga Blora itu harus menjadi perhatian ya, ke depan. ya. Saya pikir belum ada di Indonesia yang bikin pemenuhan hak dasar secara elektronik terintegrasi loh. Nah, Belum. itu mungkin ide juga ya ke Iya. depan. Tapi memang butuh sabar. Iya, butuh sabar. Dan Pelan-pelan, waktu, Pak, ya. Iya. Ya, kita nggak bisa instan ya. Padi yang ditanam kemarin nggak mungkin, padi yang panen hari ini nggak mungkin tanam kemarin kan. Iya. Termasuk juga ini. Nah, Ini dari Blora tuh? Dari Blora. Ini tadi inovasi kita yang 99 pedati. Susu Kambing. Etawa. Ini sudah masuk pabrikan ini. Ya, tadi Terus ini gedebok pisang nih. Ini gedebong pisang Bisa dimakan. bisa dimakan ya? Yes. Pelepah pisang. Tak coba boleh nanti. Boleh. Coba. Kalau ini Bu? Ini melon premium yang sudah bisa masuk ke pasaran supermarket. Harganya yang biasanya mungkin sekilo 5.000 atau 4.000, ini sudah bisa di angka 30.000 per. Premium. Yes, premium. Kalau Bisa ini, dicoba. Sama. Ini kayak timun ya Bu ya? Enggak. Tapi ini Beda jenis. Beda jenis. ini Blora semua. Ini melon Kinanti, ini melon Kirani. Terus ini selada air. Kalau ini kan melon Kiranti, ini Kirani. Kalau yang botolan di Indomaret, Kiranti juga. Kiranti itu. Betul lagi ya. Lain lah itu. Itu buat perempuan. Minta maaf. Pemirsa dan pemerhati kebijakan Indonesia, itulah betul-betul kita bangun dengan suasana yang bahagia, suasana yang tenang, berpikir out of the box. Ya, dalam suasana kebahagiaan kita akan menemukan ide-ide yang luar biasa. Bener banget. Kita lanjut lagi, kita korek lagi nih Ibu kita nih. Bagaimana Blora Bu dengan hadirnya kebijakan saat antara perjanjian kinerja antara kepala daerah dengan kepala OPD, dievaluasi nggak sih? Oh jelas lah, jelas itu masuk penilaian kinerja. Penilaian kinerja? Yes. Masuk SKP? Yes. Kalau nggak berinovasi, tunjangannya nggak gitu? Kalau teguran? Ya. Evaluasinya mungkin secara umum ya Bu? Anggaran lah. Oh gitu? Iya. Artinya ya kita betul sampaikan, juga sih ya. Nah kita sampaikan ke TAPD nih bahwa eselon ini, nanti anggarannya mohon maaf ya karena tidak ada inovasi yang jenengan sampaikan. Gimana mau dianggarin? Apa yang dianggarin? Artinya begini, nggak mungkin kita memberikan anggaran yang agak besar kalau tidak ada inovasi dalamnya. Iya. Kalau misalnya ada inovasinya, justru mungkin bisa dukung anggaran itu diberikan. Benar. Tidak bisa dia mengelola program kegiatan dengan cara-cara inovatif. Nah ini kan cara lama, pola lama. Bener banget. Saya tangkap nih Bu. Bu ngomongnya sembunyi ya, tapi sebenarnya maksudnya menggigit. Ini luar biasa. Kemudian Bu, banyak pihak-pihak pelaku-pelaku inovasi, mau quintuple helix, mau pentahelix, yang harus dirangkul oleh pemerintah daerah. Kalau enggak ini nggak jadi barang juga kan? Betul. Nggak bisa masuk Alfamart, nggak bisa masuk Indomaret misalnya ya.
ini maaf sebut merek nih, nggak apa-apa. Tapi memang itulah yang namanya ya bagaimana hilirisasi ya sampai ke marketingnya dibantu. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah daerah Bu menggait semua pelaku inovasi ini supaya bersama-sama sehingga terjadi ini? Ini bisa dicontoh juga teman-teman daerah. Jadi gini, dengan perda tadi, Bupati memberikan ke Bapeda, memberikan tugas ke Bapeda untuk merangkul pentaholik tadi, baik itu dari masyarakat, kemudian dari LSM, kemudian dari akademisi, kemudian dari komunitas, itu bagian yang harus kita benar-benar kita rangkul ya, untuk bisa memberikan pemikiran dulu. Orang kalau dalam memberikan pemikiran nggak bisa satu arah, pasti kan banyak ini yang akan tahu kan. Nah, bagaimana ide itu akan terpatahkan, akan dipatahkan. Nah, tetapi alhamdulillah di pemerintahan Kabupaten Blora ini mulai dari Pak Bupati sampai ke masyarakatnya dengan inovasi ini bisa menyatukan dan terwadah. Seperti di Blora kita punya aplikasi Sipru. Ya, sistem satu data di Blora, Sipru. Sistem informasi. Jadi Blora ini udah satu data ya Bu ya? Penelitian. Ya, inovasi. Bener ya? Apa Mas? Sistem Informasi Penelitian dan Inovasi Blora. Nah, di situ itu di Bapeda itu semua bisa melihat, bisa mengontrol data inovasi apa yang perlu dilakukan terkait dengan permasalahan, dan OPD lain juga bisa melihat. Oh, ternyata katakanlah di OPD DP4 melakukan ini, itu bisa menjadi daya dorong untuk OPD lain melakukan itu. Atau mengintegrasi dengan inovasi yang ada ya. Iya. Begitu ya penonton? Supporternya Ibu banyak. Jadi harus saya tegur, kalau enggak nanti ngantuk. Mak. Kemudian tentang tantangan sudah, kebijakan sudah, pola yang diterapkan sudah, kemudian keberlanjutan, harapan-harapan seorang ibu bagaimana inovasi Blora ke depan juga tadi sudah. Nah, terakhir apa nih? Pesan Ibu untuk ASN soal inovasi ini. Kan mindset ya. Oke. Pesan-pesan saya untuk ASN yang ada di Kabupaten Blora, teruslah berinovasi jika ingin memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Inovasi atau mati. Nggak usah sempurna, yang penting berguna. Berikan sekali. Inovasi atau mati. Tanpa berinovasi berarti mayat hidup yang berhidup. Iyalah. Tapi suatu keniscayaan, satu yang pasti itu adalah perubahan. Yang pasti setiap hari adalah perubahan. Ada perubahan, betul. Inovasi adalah perubahan. Inovasi adalah perubahan. Merubah mindset, merubah pola, merubah cara. Yes. Luar biasa, saudara. Pemerhati kebijakan, inovator seluruh Indonesia. Kita udah lihat, udah silau sedikit, udah intip sedikit nih, ya. Bagaimana kebijakan seorang pemimpin wanita dalam mengembangkan inovasi. Nah, ini melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda, ya. Dan ini sangat luar biasa, pendekatan-pendekatan seperti ini yang lebih humanis, dan ini saya kan tadi pancing-pancing. Itu kalau nggak inovasi gimana? Dimutasi? Enggak. Cuma ini. Dibina lagi oleh beliau. Nah, saya tadi udah pancing omongan. Enggak lah. Tapi kejem banget. Kejem banget itu, nggak boleh kan? Nggak boleh. Ya itulah hati seorang ibu. Baik pemirsa dan pemerhati kebijakan seluruh Indonesia, demikian tadi pembicaraan dan diskusi kita yang panjang lebar. Kita udah ulik-ulik nih kebijakan di Blora. Saya kalau mau minta pantun boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Boleh. Ini dadakan loh. Saya pengen tahu ibu pantunnya seperti apa. Monggo Bu, pantun.
3, 2, 1. Blora Jakarta jauh jaraknya. Nah. Cakep ya? Oh, oke. Ulangi lagi. Blora Jakarta jauh jaraknya. Inovasi Blora juara. Nah, yang ini baru benar. Maksa ini, maksa kita. Udah jauh-jauh. Ya memang jauh jaraknya. Nah, Pemirsa dan pemerhati kebijakan, sungguh ini podcast pertama saya yang suasananya seperti ini. Tapi saya bahagia, saya bangga. Kenapa? Karena bertemu dengan seorang ibu yang bisa memimpin, bisa membawa perubahan bagi yang dipimpinnya. Dengan cara-cara dan pendekatan keibuan yang menurut saya itu sangat humanis sekali. Kalau kami mungkin bapak-bapak mimpinnya nggak kayak gitu. Mau ikut nggak? Tinggal. Kalau kita enggak lah, mak-mak enggak lah. Bagaimana pendekatan harus? Itu ras terkuat di dunia ini ya. Saya nggak bisa ngomong. Pemirsa dan pemerhati kebijakan, demikian diskusi kita pada hari ini. Ini sebuah kesempatan yang sangat berharga dan langka. Karena saya dengan beliau ini udah berapa kali berjanji untuk podcast selalu ya. Bagaimana kepemimpinan beliau di Blora untuk membudayakan inovasi. Ini udah lama saya cuma ya namanya kepala daerah seorang ibu yang memiliki anak yang cukup banyak di Blora ya. Semua PNS itu adalah anak beliau ya. Baru kali inilah bisa kita bertemu dan berbincang-bincang. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama Bang. Kesempatan ini sangat luar biasa. Siap. Kami mengucapkan terima kasih dari Beskek Kemendagri sudah berbagi pengalaman, sudah berbagi rasa bagaimana seorang ibu, seorang wanita memimpin daerah. Ya. Pemerhati kebijakan dan inovator seluruh Indonesia, demikian acara Head to Head kita pada hari ini. Ya, sampai jumpa di Head to Head berikutnya.